Menurut data Kementerian Agama, ada lebih dari 28.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bagi para orang tua, semoga tips memilih pesantren yang tepat membantu dalam keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita tercedar. Bagaimana cara memilih pesantren yang tepat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darul Qurba Official 22. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 macam-macam pondok pesantren yang ada di Indonesia. Apa saja persamaan dan perbedaannya, dan siapa saja tokoh-tokoh yang terkemuka yang berperan di dalamnya. Simak terus video ini sampai habis. Kemudian jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan update terbaru dari kita, dari channel Darul Qurba Official 22. Mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan pondok pesantren, atau bisa disebut juga kita menyebutnya hanya dengan pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan membentuk karakter bangsa Indonesia ini. Menurut data Kementerian Agama, ada lebih dari 28.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya, macam-macam pondok pesantren secara garis besar ada 4 macam. Yang pertama, pesantren salafiyah. Apa itu pesantren salafiyah? Pesantren salafiyah ini berfokus pada pengajaran kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafiyah. Salah satu contoh pesantren yang terkenal yang menggunakan metode pesantren salafiyah adalah pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1999. Di pesantren ini santri diajarkan untuk memahami teks-teks klasik, teks-teks kitab kuning yang menjadi rujukan utama dalam tradisi keilmuan Islam. Kemudian yang kedua adalah pesantren modern atau pesantren kholafiyah. Pesantren modern menggabungkan kurikulum agama dengan pelajaran umum. Contohnya adalah pesantren Darun Najah yang ada di Jakarta, yang mana mereka menawarkan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pesantren ini menekankan pentingnya pendidikan umum agar santri bisa bersaing di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Itulah pesantren modern. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga maksud saya adalah pesantren terpadu. Pesantren terpadu adalah pesantren yang menggabungkan pendidikan formal dan informal. Contoh pesantren yang menggunakan sistem terpadu inilah pesantren Al-Kahfi yang ada di Bogor. Selain belajar agama, santri-santrinya juga mendapatkan pendidikan formal yang setara dengan sekolah-sekolah umum. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pesantren Tahfidzul Quran. Pesantren Tahfidzul Quran ini berfokus pada menghafal Al-Quran. Salah satu contohnya adalah pondok pesantren Tahfidzul Quran yang ada di Tangerang yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pesantren ini menyediakan program khusus bagi santri yang ingin menghafal Al-Quran dengan metode yang terstruktur dan intensif. Itulah 4 macam pesantren yang ada di Indonesia: pesantren salafiyah,
pesantren khalafiyah atau modern, kemudian pesantren terpadu, yang keempat adalah pesantren khusus tahfidzul Quran. Kemudian selanjutnya menginjak persamaan dan perbedaan daripada macam-macam pesantren tersebut. Apa saja? Persamaannya yang pertama, semua pesantren memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik santri menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun, setiap pesantren memiliki metode pengajaran yang berbeda, fasilitas yang berbeda, serta kurikulum yang berbeda juga. Pesantren salafiyah, perbedaannya adalah mereka berfokus pada pemahaman teks-teks kitab klasik atau kitab-kitab kuning. Sementara pesantren modern lebih adaptif dengan memasukkan kurikulum pendidikan umum. Kemudian pesantren terpadu menggabungkan kedua pendekatan ini, yaitu pendekatan kitab-kitab klasik dan pendidikan atau kurikulum secara umum. Kemudian pesantren tahfidzul Quran memberikan penekanan khusus pada tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Selanjutnya yang kita bahas adalah tokoh-tokoh yang terkemuka yang berpengaruh dalam berdirinya atau kurikulum pondok pesantren. Yang pertama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah salah satu ulama besar yang memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan dan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Ormas Muhammadiyah, yang juga memiliki banyak pesantren di bawah naungan organisasinya. Beliau dikenal sebagai tokoh pembaharu yang membawa banyak perubahan positif dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah tokoh yang terkemuka adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Indonesia ini, yang juga merupakan tokoh pesantren dan putra dari pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Gus Dur dikenal sebagai ulama yang progresif dan memiliki pandangan yang luas tentang toleransi dan kebinekaan. Selanjutnya, bagaimana cara memilih pesantren yang tepat? Bagi orang tua, pesantren tepat adalah, bagi orang tua memilih pesantren yang tepat untuk anak adalah keputusan penting yang harus mempertimbangkan banyak faktor. Apa saja faktor-faktor atau tips yang bisa membantu agar kita tidak salah dalam memilih pesantren untuk anak-anak kita? Yang pertama adalah kenali minat dan bakat anak kita. Setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Jika anak memiliki ketertarikan pada ilmu agama dan hafalan Al-Quran, pesantren tahfidzul Quran bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun jika anak juga ingin mendapatkan pendidikan yang umum yang kuat, pesantren modern atau pesantren terpadu bisa lebih cocok. Kemudian selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah yang kedua, perhatikan kurikulum dan metode pengajaran. Pastikan kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan di pesantren sesuai dengan harapan Anda sebagai orang tua dan juga sesuai dengan kebutuhan anak kita. Tanyakan secara detail tentang program pendidikan yang ditawarkan di pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita pertimbangkan kualitas mengajar yang ada di pondok pesantren. Kualitas pengajar sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan anak kita. Pilih pesantren yang memiliki tenaga pengajar yang berkompeten dan berpengalaman. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang perlu kita pertimbangkan adalah tentang fasilitas. Fasilitas yang lengkap dan memadai akan mendukung proses belajar mengajar. Maka pastikan pesantren memiliki fasilitas yang baik, mulai dari asrama, ruang belajar, hingga fasilitas kesehatan. Kemudian yang kelima adalah reputasi dan testimoni daripada alumni.
Kita harus mencari tahu reputasi pesantren dari alumni atau orang tua lainnya. Testimoni dari mereka yang sudah berpengalaman bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pesantren tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah keterlibatan orang tua. Maksudnya pilih pesantren yang mengizinkan bahkan mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Komunikasi yang baik antara pihak pesantren dan orang tua akan sangat membantu dalam memantau perkembangan anak-anak kita. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang macam-macam pondok pesantren di Indonesia, persamaan dan perbedaannya, serta tokoh-tokoh terkemuka yang ada di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya tentang pesantren yang ada di Indonesia. Bagi para orang tua, semoga tips memilih pesantren yang tepat membantu dalam keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita tercinta. Selanjutnya jangan lupa bagi teman-teman untuk like, kemudian share dan subscribe agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami Darul Ghurba Official 22. Tuliskan di kolom komentar jika ada topik yang ingin kalian teman-teman ketahui lebih lanjut, dan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.